Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara karena tidak mungkin saya memperkenalkan beliau secara detail, yang penting adalah apa yang akan beliau kemukakan kepada Anda. Jadi kita pakai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, undur maqala wala tandur mangkola. Yang penting Anda dengarkan baik-baik. Tapi ini harus didasari dengan persambungan tema yang sudah Anda diskusikan berjam-jam tadi, yaitu mengenai muru'ah. Jadi di antara laki dan wanita, mar'un wa mar'atun, menurut Yai Muzamil alaihissalam itu ada, kok diguyu ya? Itu ada yang namanya muru'ah, itu terkenalnya di bahasa Indonesia marwah. Jadi gini, saya singkat saja supaya Pak Kiflan juga bisa mendasari ini dengan landasan yang saya pernah tadi mengatakan, kalau orang tidak mengambil keputusan mengenai martabat atau harga diri yang dia pilih, maka dia menjalankan apa saja dia tidak akan konsisten dan tidak akan istiqomah. Jadi umpamanya, ya saya pernah sudah menjelaskan, nggak perlu saya perpanjang lagi. Jadi Anda harus punya keputusan mengenai harga diri itu apa. Pak Muzamil memberi contoh mar'ah wa mar'un tadi. Asal kamu itu manusia benar dan kamu mengambil martabatmu sebagai manusia, maka kamu akan baca ayat apa-apa juga akan kamu terapkan. Punya kebenaran kayak apapun akan tidak mundur sampai kapanpun. Nah sekarang saya mohon teman-teman memperluas ini supaya bisa mendengarkan beliau secara lebih komprehensif. Pertama, jadi tidak hanya harga diri sebagai laki-laki, tidak hanya harga diri sebagai perempuan, ini harus Anda kembangkan. Ada harga diri suami, ada harga diri istri, ada harga diri keluarga, gitu? Yang menimbulkan caruk tadi itu. Meskipun orang Madura kalau sudah agak kiai dan mulai tinggal di luar Madura karena mulai agak modern sedikit itu sudah tidak setuju sama caruk gitu ya. Tapi jajalan aja, jajalan bojone jawilan didik kira-kira yang metu temen celurite gitu. Oke, harga diri keluarga. Terus nanti akan ada harga diri umat, ada harga diri komunitas, ada harga diri masyarakat, ada harga diri bangsa, dan ada harga diri NKRI. Kalau ada kalimat NKRI harga mati itu berarti adalah pernyataan martabat, kan begitu. Nah kita ini sudah tidak punya keputusan mengenai harga diri ini. Jangankan sebagai negara, sebagai bangsa Pak, kita sudah tidak mengerti. Orang yang punya keputusan mengenai martabat, dia punya regulasi, dia punya pedoman kapan merasa terhina, kapan dia merasa malu, kapan dia merasa tersinggung. Itu dasarnya adalah logika martabat. Orang sekarang sudah tidak mengerti kapan tersinggung, kapan terhina. Orang sekarang seharusnya terhina malah gembira, tidak karu-karuan. Coba ini Anda lihat ilustrasinya sangat banyak. Upamanya gini, hutang itu meningkatkan harga diri apa menurunkan harga diri? Dan kita sebagai negara hutang 400 triliun dengan sangat bangga. Ya gigi katanya soal ekonomi dok, padahal ini soal harga diri, soal martabat. Itu ya teman sekalian. Nah, upamanya kalau Pak Muzamil ngomong mengenai laki-laki dan perempuan, ini nanti ada harga diri bareng, ada martabat bareng, sesama manusia dia punya martabat yang sama. Jadi nek wong wedok regane martabatnya terletak di kesucian dan keindahannya, betul enggak? Tidak pada kegagahannya. Nek kon wedok gagah nemen gak oleh bojo kan. Wedi kon bojo mulai lanang. Apa meneng ya arek Bambang Wetan gak tapi jelas mangane. Kan gitu. Laki-laki juga begitu. Jadi mohon Anda pahami. Hancurnya Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka, hancurnya bangsa kita itu ketika keputusan kita mengenai kekesatriaan. Kesatria itu martabat. Itu digerogoti oleh satu desain besar, oleh proses-proses penjajahan, oleh kejadian-kejadian besar di dunia yang kemudian dikuasakan ke seluruh dunia.
Yang tadi malam di Padang Bulan kita ngomong mengenai dari peradaban, nanti Sabrang yang bisa menjelaskan. Aduh, tak sekolah nang Kanada gak bisa. Ya? Jarene ngono mang ya tak prakekno ngono. Jadi yang berlaku pada kita ini kan peradaban Yunani kuno, Pak. Cara kita ngelihat teater yang baik, puisi yang baik, negara yang baik itu ukurannya bukan ukuran Islam, bukan ukuran Timur, tapi ukuran Yunani kuno, kemudian menjadi sampai ke tingkat Renaissance, Aufklärung, yang disebut masa pencerahan, dan kita semua percaya itu masa pencerahan. Tapi pokoknya cara kita melihat sesuatu itu berdasarkan teori dan landasan yang konsep martabatnya berbeda dengan nenek moyang kita. Nah, bentuk-bentuk penjajahan itu mohon teman-teman UNER terutama dan UNESA atau fakultas teman-teman dari dari fakultas-fakultas yang ilmu sosial, tolong ada yang bikin skripsi meneliti S2, S3, S1 mengenai bentuk-bentuk penjajahan bangsa kepada bangsa atau kekuatan atas kekuatan yang lain. Jadi misalnya gini, wes, gampangan gini. Kalau Fir'aun dulu itu membunuh anak laki-laki, ya, Pak Muzamil. Fir'aun zaman modern tidak membunuh anak laki-laki, tapi membunuh kejantanannya. Bener kan? Nah, saiki awake dhewe wis ganti kejantanan, begitu kon mlebu TV langsung melambe. Wis ditenono ya, deloken. Arek mlebu TV oleh 2 wulan, 3 wulan mulai ngene deh. Jadi penghancur kejantanan itu adalah televisi nasional. Betul-betul. TV 9 bukan TV nasional tapi TV internasional. Apa? Wong bisa didelok ndek ndi ya, nasional. Oke, supaya saya tidak berkepanjangan. Jadi teori-teori seperti ini misalnya gini, Pak. Ini bangsa Indonesia ini bukan hanya dihancurkan kejantanannya, tapi dia sendiri menghancurkan kejantanannya. Nah, beliau seorang militer, seorang terlatih pada tingkat keprajuritan yang sangat tinggi, dan beliau 98 bareng-bareng kita mengolah Indonesia, dan kita putus asa dalam tanda petik lah, kok jadi ini kayak gini kan gitu. Kok jadinya jadi kayak gini. Jadi kami, Pak Prabowo, beliau, Pak macam-macam lah di seberang sana, ada Pak Edi Haryoto, ada Pak Menhankam siapa waktu Pak? Terus pokoknya lah lali lah jenenge dan lain sebagainya. Saya tidak akan ngomong mengenai konstelasi TNI atau ABRI, tidak. Saya akan ngomong mengenai harga diri kebangsaan. Nah, harga diri kebangsaan ini kan tercermin pada undang-undangnya, betul tidak? Tercermin pada policy presidennya, tercermin pada perilaku menterinya, tercermin pada daya juang rakyat. Nah, mari kita ukur berdasarkan yang disebut muru'ah, martabat dan harga diri tadi. Dan kita ini kalau pakai bahasa Islam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tadi malam jak buat ngilingno. Jadi awakmu iku sing bermartabat itu kalau gini apa kalau gini? Nah, kerjaan kita itu gini apa gini? Ngene tangan loro pisan, ngene. Arek-arek iku. Kok kon nek membanggakan kita wanita jangan membanggakan itunya, banggakan kepribadianmu yang indah. Ngono rek. Engko nek sing kok banggakan fisikmu meneh-meneh kan iso dicangklong ngono ngene, ceplek-ceplek. Guyu. Raine arek-arek. Sepurane ya rek, sepurane iki saling ladani gendeng-gendeng iki ya. Oke. Jadi Mas Sugo, pokoknya kita ini Anda dengarkan baik-baik. Terserah beliau setengah jam, 1 jam, tapi kita sedang berhadapan dengan keadaan-keadaan yang Anda belum paham, dan bahkan pelaku-pelakunya sendiri tidak paham-paham amat apa yang akan dihadapinya. Nah, Pak Kiflan Zain, karena beliau pasukan tempur dan beliau punya kewaspadaan dan kepekaan yang tidak sama dengan kita mengenai harga diri bangsa dan negara kita, saya persilakan dipandu oleh Mas Sugo,
direspon oleh Mas Sabrang sama Pak Kiai Muzammil untuk mengemukakan hal-hal yang bisa sangat krusial di hari-hari depan kita ini. Di luar masalah ekonomi yang akan petang dedet, resesi yang mungkin bisa terjadi 2 bulan lagi lah kira-kira, itu juga ada ternyata ini bukan hanya soal ekonomi, ini ternyata adalah paket dari satu penghancuran harga diri besar-besaran melalui cara berpikir, undang-undang, perpres, sama keputusan-keputusan dari yang punya otoritas. Teman-teman sekalian, Pak Kiflan Zain, saya mohon Anda tepuk tangan semua untuk cinta dan perjuangan kita pada malam hari ini. Pak Jenderal yang hadir ini teman-teman dari berbagai universitas juga, jadi mereka kebanyakan para mahasiswa juga, ada yang nilainya 2,5, ada juga akibat kerjasama dengan temannya. Tapi yang menarik bahwa saya membaca bagaimana kita dihina dan tertib oleh Provinsi Malaysia, sebuah pesawat helikopter yang datang dan kemudian kita tidak bisa apa-apa. Tentu ada persoalan dan ini contoh satu baduk, saya nyari bumi harus kita bela. Jenderal akan cerita apa yang akan terjadi dan saya kira pengetahuan beliau layak kita cermati. Monggo, silakan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an danallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Saudara-saudaraku, ya alhamdulillah saya merasa bahagia dan merasa sangat, kalau boleh katakan tersanjung lah. Kalau pernah nonton film sinetron Hurem atau sekarang Abad Kejayaan, kan sering-sering gitu kalau umpamanya raja meminta, Raja Sulaiman meminta kepada seorang, saya merasa tersanjung. Oh berarti nggak nonton kan ya? Yang sekarang sedang ada episode berapa di Antv itu? Ya, saya merasa tersanjung. Jadi alhamdulillah, terima kasih Cak Nun ya, saya diberikan kesempatan untuk bicara masalah martabat bangsa dan bahaya yang ke depan yang kita hadapin. Kalau Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak kau mencapai satu martabat kemarwah yang baik, ya, masyarakat yang baik, kecuali kamu bertakwa. Kemudian juga lan tanalul birra, ya, antuallu wujuhakum kiblatan masyriq wal maghrib. Karena kau tidak akan mencapai satu kebahagiaan kalau kamu hanya memikirkan ini timur ataupun barat. Ya. Jadi bahwa kita masalah terutama yang kebangkitan kita di timur, ya utamanya kita bagi orang Indonesia, ya karena itu kita timur ini kita adalah kebaikan kita bersama. Jadi saya melihat ini bahwa kita memang kebangkitan dari timur, tapi ada satu istilah pemiu sekarang, memang orang barat mengatakan semuanya nanti bangkit dari timur. Timur yang mana? Dan kita melihat bahwa kebangkitan ekonomi, kebangkitan politik itu memang sekarang sudah beralih dari barat ke timur. Nah, timurnya giliran yang mana? Apa giliran Tiongkok, giliran Jepang, giliran Korea, atau Singapura, yang negara ini semua adalah negara-negara maju? Atau sekarang kita merasa inilah giliran Indonesia yang di timur. Kita berharap dari Indonesia yang di timur. Tapi kenyataannya, di antara dua ideologi, di tengah-tengahnya ideologi Pancasila, yang kita sudah sepakat bahwa ideologi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia adalah sebuah harga mati. Kalau suatu ideologi pertama yang di dunia barat, ideologi individu, melahirkan satu sistem politik, ya sistem politik liberalis, tapi ekonominya kapitalis. Dan kemudian sistem sosial adalah keterbukaan, budayanya ya siapa lu siapa gua.
Kalau sistem yang ada kemudian sistem ideologi komunis, satu individu, satu komunis, satu kebersamaan. Dan kemudian politik ada sentralistis. Kemudian ekonomi yang terkendali merupakan ekonomi BUMN, semuanya BUMN dikendalikan oleh BUMN negara. Dan sosialnya adalah sistem sosial yang tertutup. Budayanya sangat mengikat. Inilah dua ideologi yang dimanapun di dunia sekarang, dari dulu sampai sekarang itu ada pertentangan sejak abad ke-17 dan 18. Itu juga mengalir dari ideologi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh dunia barat, sedangkan satu dilakukan oleh dunia timur, yaitu dari Rusia dan Cina. Kalah tahun 84 dari ekonomi liberalis, kemudian individualis mengalahkan komunis. Tahun 84 ketika Gorbachev menyatakan perestroika, glasnost, keterbukaan dan perestroika. Jadi dalam hal ini negara-negara komunis kalah, tumbang, Soviet menjadi 15 republik. Yugoslavia terakhir pecah menjadi 8 republik. Tapi Cina tetap satu di bawah satu kontrol partai komunis, tetapi ekonominya kapitalis. Sentralistis, ekonomi kapitalis. Berperan BUMN sebagai sentral kekuatan ekonomi dan merasuk kemana-mana. Sekarang Tiongkok atau Chungkuo, orang Cina, Republik Cina tidak merasa dia negaranya adalah sebagai negara Qin. Qin itu adalah kaisar yang menaklukkan seluruh Cina yang dari Turkistan Barat. Kaisar Qin menaklukkan seluruh Cina di bawah satu kekaisaran. Nah, dari ini mereka tidak mau sebenarnya disebutkan Cina. Mereka ditaklukkan oleh suatu negara kecil yang sekarang di Xinjiang, itu daerah Muslim yang sekarang. Itulah yang dulu menaklukkan seluruh Cina, dinasti Qing lah yang menyatukan seluruh Cina. Mereka nggak mau karena ditaklukkan oleh minoritas. Suku Han yang terbesar ditaklukkan oleh suku Qin yang ada di Xinjiang sekarang ini. Tapi sekarang menjadi minoritas mereka. Mereka tidak mau disebutkan Cina, tapi Chungkuo. Kalau kita mengatakan Tiongkok, mereka bukan Tiongkok, tapi Chungkuo. Dan tidak mau disebutkan Cina. Di mana kekuatan tahun 84 komunis berkuasa. Ya, komunis berkuasa hancur-hancuran ketika revolusi Bolshevik tahun 1917 menghadapi liberalis, ya karena penghisapan terhadap para pekerja. Pekerjanya tinggal di ghetto-ghetto, tinggal di daerah-daerah kotor, makan aja susah. Kemudian datang revolusi Rusia, revolusi Bolshevik 1917. Dan tetapi mereka ini saling bertentangan satu sama lain. Mengalirlah ke Indonesia di bawah di SDP, Indonesia Sosial Demokrat, Pendengking, yang bersatu dengan masuk di dalam Partai Syarikat Islam Indonesia yang ada pusatnya di Surabaya. Ini daerah perjuangan sebenarnya Surabaya. Dan hari ini Cak Nun, saya melihat para pejuang kita hadir di sini. Ya, semangat dari ya pencerahan dilakukan. Jadi dalam hal ini kita merasa tahun 84 kalah kubu komunisme. Dan membentuklah sekarang partai komunis. Hancur-hancuran berapa puluh juta yang hancur ketika Soviet Republik Bolshevik. Berapa puluh juta yang mati di Cina. Berapa puluh 2,5 juta yang habis-habisan di Kamboja. Dan di Vietnam juga sama. Sekarang yang terkuat, yang tetap fanatik adalah yang disebut dengan Korea Utara. Nah, semuanya ini sekarang ini kita merasa
Bagaimana dua kekuatan ini masuk ke Indonesia. Kita merdeka di bawah Bung Karno, kita merasa merdeka. Kita merasa bangga dengan Bung Karno, bangga dengan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang disegani di dunia. Kekuatan nomor 2 terkuat di Asia angkatan bersenjata di Indonesia antara tahun 60 sampai dengan tahun 65. Tapi sekarang coba kita merasa dikuyok-kuyok, tidak satu pun yang menghargai kita. Sipi dan Ligitan habis lepas. Sipadan dan Ligitan lepas. Sekarang Ambalat mereka coba nunukan mereka masuk, helikopternya bisa masuk. Dan kita tidak merasa marah. Dan kemudian pulau-pulau kita sudah banyak yang lepas kepada orang-orang asing karena kita sewakan. Sudah ratusan pulau kita sewakan. Dan kemudian orang rakyat sekitarnya tidak bisa masuk ke dalam daerah pulau-pulau para wisata itu. Padahal dia penduduk asli di situ. Dan dia dipenjarakan oleh orang-orang asing. Sini kita sewakan, udah ratusan pulau pada orang asing. Dan kawin-mengawin mereka dengan penduduk asli. Dan sekarang kita merasakan juga bagaimana bahayanya negara kita. Dalam situasi sekarang, kita merasakan bahwa Cina atau Chungpo atau Tiongkok sekarang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia mengalahkan Amerika. Terbesar di dunia mengalahkan Amerika dengan ideologi komunis, tapi memakai ekonomi kapitalis. Merambah ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi kalau kita merasakan sekarang bagaimana kita dalam keadaan hutang seperti Cak Nun bilang sampai 4.000 triliun, benar. Masa Bung Karno tahun 65 kita berutang 2,5 miliar dolar, cuma 2,5 miliar dolar. Itu punya utang adalah utang persenjataan untuk pembebasan Irian Jaya yang sekarang dinamakan Papua. Dalam rangka itulah ketika Bung Karno sudah tidak lagi menjabat 2,5 miliar. Sekarang kalau 4.000 triliun sudah sekitar 350 miliar. Ditambah lagi akan mendapat utang dengan ketawa dan senangnya, welcome masuk utang. Utang ke Indonesia 50 miliar dolar disediakan. Tapi dengan syarat membangun infrastruktur jalan raya, jalan tol, pelabuhan udara, rel kereta api, segala macam infrastruktur termasuk listrik, bendungan diserahkan dengan 50 miliar dolar dengan syarat. Satu, modal dari Chungpo, perencanaan dari Chungpo, peralatan dari Chungpo, bahan-bahan dari Chungpo, teknisi dari Chungpo, termasuk pekerja-pekerja dari Chungpo. Terus kita dapatnya apa? Dapatnya apa? Ya tinggal utang aja. Utang saja kita dapat. Dan kemudian kita membayar lagi utang itu untuk membayar jalan tol, membayar pelabuhan udara, membayar segala macam. Dan akan didatangkan pekerja 10 juta. Pekerja 10 juta. Ini sudah diumumkan Wakil Perdana Menteri Chungpo datang ke UI. Merupakan tenaga kerja dan termasuk para wisata yang akan datang kemari. Semuanya mulai dari modal, perencanaan, kemudian SDM, peralatan, bahan, dan mereka sendiri mengerjakan, tidak boleh kita masuk di dalamnya. Terus bagaimana Republik mau jadikan apa? Nah, di samping itu ideologinya yang sangat akan masuk kembali kemari. Kalau ideologi individualis dengan kapitalis, ekonomi kapitalis sudah masa lalu. Masa senjaya itu dari barat, sekarang datang dari timur. Tapi timurnya sekarang ke Chungpo. Mudah-mudahan timurnya ini ke Indonesia. Kita berharap karena kita sumber daya kita besar. Tapi kita melepaskan kita punya cita-cita dan hak kita yang sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Karena kita terlalu banyak utang.
Sumber daya kita apa saja kita minta di sini, ada minyak, ada nikel, ada besi, ada batu bara segala macam. Tinggal lagi masuk sudah mengalir. Terbesar itu diserap oleh Cungku. Diserap batu bara, besi, minyak, seluruh dunia mengalir sana. Karena memang sedang pertumbuhan. Tapi sekarang pertumbuhan mereka sudah melambat. Dari 20% pertama kali ketika membangun 1975 Deng Xiaoping, sampai dengan sekarang menurun pertumbuhan, melambat sampai menjadi sekarang tinggal sekitar 6-7%. Melambatnya pertumbuhan Cina, apa sebab? Ada yang harus kita pikirkan, bahwa dulu masa barat juga sudah turun, ke timur hanya 30 tahun mereka membangun, sejak tahun 75 sekarang melambat. Bisa dibayangkan para pekerja mereka datang kemari, semua dana datang kemari, cadangan sudah 4.000 triliun dolar. Cina punya cadangan. Sekarang mau diapakan? Sekarang udah kesusahan, maka dikirimlah semua modal tenaga kerja ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, bisa dibayangkan nanti kalau sudah datang. Sekarang sudah datang, sudah masuk rel kereta api sepanjang Pulau Jawa yang dibangun 2 trek, sudah mereka ngerjakan. Nanti kereta cepat mereka ngerjakan, pelabuhan mereka ngerjakan. Kalau kita di sini adalah menerima modal, skillnya bagi-bagi, masih dapat tenaga kerja kita, masih bagus. Tapi kalau semuanya diborong, bayangkan sama dengan masa tanam padi. Ingat dulu, tanam padi antara 1870 sampai dengan 1920. Jadi kita hanya terima pekerja saja sebagai pekerja kasar. Itu masih beruntung pekerja kasar. Kalau sekarang semua modal, tenaga kerja, perencanaan, bahan, semua mengerjakan. Terus kita di mana mau dapat bagian untuk kehidupan? Itu kita bayangkan. Dan ini dengan ketawa, dengan bangga dan senang hati. Kalau umpamanya kita sama-sama modal perencanaan, bolehlah. Teknisi kita belajar. Kalau negara-negara Eropa kita masih diberikan kesempatan. Kalau Jepang masih diberikan sedikit saja orang Jepang. Lambat sekitar 30 tahun semua sekarang mobil Jepang. Setelah 50 tahun semua mobil Jepang. Kita hanya tukang jahit saja. Nah, kita bayangkan. Itu kalau negara lain ideologi yang masuk sama. Kalau barat ideologi yang masuk individualis. Nah, kalau Cina yang masuk nanti, Cungko yang masuk, komunis. Sifatnya apa? Sentralistis. Udah jelas sentralistis, tidak ada demokrasi. Apa demokrasi ada di Cina? Walaupun ada dewan rakyatnya, assembly, people assembly, hanya perwakilan-perwakilan daerah yang hadir, dan kemudian perwakilan militer. Tidak ada partai-partai. Apa mungkin ideologi komunis akan memberikan kesempatan untuk partai tumbuh? Tidak ada. Di Korea Utara hanya satu partai, tidak ada pemilihan, pengangkatan. Yang diangkat itulah yang dipilih. Bisa dibayangkan kalau nanti, kalau ekonomi sudah masuk dari negara komunis, kira-kira ideologi masuk enggak? No, pendapat saudara-saudara sekalian? Masuk. Nggak ada demokrasi, pasti sudah nggak ada demokrasi. Sudah contohnya kita lihat kok. Kalaupun ada nanti partai boleh ribut, ya kayak tahun 65, kayak tahun 64, monopoli partai. Yang muncul adalah partai merah saja, terutama Partai Komunis Indonesia. Monopoli, kemudian agitasi dan propaganda, sabotase, teror mental terhadap partai lain. Kita ngalami antara tahun 60 sampai 65. Kebetulan saya juga pas ngalamin, saya juga sempat ngalamin. Mungkin saudara-saudaraku yang lain, saat duluku, mungkin nggak merasakan, mungkin nggak ya. Merasakan nggak situasi tahun 65? Sebelum yang baru lahir ya, ataupun masih sedang di surga ya, di surga ilahi. Kita merasakan bagaimana susahnya di bawah satu pengendalian partai. Padahal situ ada 10 partai masanya Bung Karno. Tapi monopoli dalam kehidupan, pertama monopoli terhadap kehidupan
partai sehari-hari di masyarakat, teror, kemudian agitasi, propaganda, menyalahkan, fitnah, itu terjadi. Kita mengalami ketakutan, di mana-mana ketakutan. Waktu itu kerjasamanya dulu tahun 48 ketika ini terjadi pemberontakan di Madiun yang memberikan satu akses kehidupan untuk menghadapi keadaan bahaya imperialisme adalah Uni Soviet. Makanya dibuatlah Republik Soviet Indonesia oleh Musso tahun 48. Nah, kemudian berapa yang terbunuh kita? Para kiai. Berapa yang terbunuh kita? Para pimpinan partai lain. 65 sama situasinya kita hadapin. Nah, untuk itu para saudara-saudara sekalian, ini mungkin satu bayangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang dari timur mestinya Indonesia bangkit, kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan. Karena kita belum selesai masalah ini antara para kekuatan-kekuatan yang akan bangkit, terutama dari pondok-pondok pesantren. Bagaimana mengalami dulu di Banyuwangi, bagaimana dulu mengalami di Blitar, bagaimana mengalami dulu di Kediri, Tanam 5. Dan dalam hal ini saya bukan menyampaikan hal yang menakutkan. Akibat masuknya ekonomi dari Cina sekarang ini sudah bangkit lagi. Dulu tahun 48 Republik Soviet Indonesia, tahun 65 pengaruh, yaitu pengaruh antara poros Jakarta, Pyongyang, Beijing. Semua itu menghadapi imperialis, menghadapi Amerika, menghadapi Inggris pada masa Bung Karno. Ketika kita menghadapi liberalis, kita menghadapi imperialis, masuklah ini kekuatan komunis yang dominasi dalam kehidupan politik. Ini fakta untuk kita sejarah. Mari kita baca sejarah. Mari kita baca sejarah kembali untuk para adik-adikku yang kalau pantaran anakku atau pantaran saudaraku. Inilah yang kita hadapi pada masa lalu. Kita tidak bisa tegak kepala kita. Pada masa lalu nggak bisa tegak. Bangsa ini ketika masa Bung Karno kita bisa tegak. Mana dadamu, kata Bung Karno? Ini dadaku menghadapi imperialis Amerika, Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu Bung Karno berani beliau mengatakan, karena punya kekuatan kebanggaan sebagai bangsa. Pada masa Pak Harto tidak ada satu orang pun di negeri yang lain berani kepada Indonesia. Negara tetangga Malaysia pikir dua kali. Singapura apalagi. Pada masa Pak Harto, pada masa Bung Karno, Amerika takut, Inggris juga takut. Tapi sekarang Malaysia masuk helikopternya, Pulau Sipadan Ligitan habis, kita diam saja, nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang Australia coba-coba. Kemudian apalagi yang kita hadapi sekarang? Singapura apalagi coba-coba di Singapura. Tidak berani kita menghadapi ini, tidak berani menentang protes. Baru surat protes diberikan terlambat. Tidak ada statement dari Menteri Luar Negeri, tidak ada statement dari Jokowi bahwa kerahkan langsung pasukan di sana. Ambalat masuk angkatan udara yang melewati Ambalat. Tidak diprotes dan tidak marah. Di mana harga diri bangsa ini? Mungkin karena presiden sedang belusuan, jadi tidak sempat. Oh iya mungkin. Tidak sempat. Benar itu. Tidak sempat lihat ya. Masuk pasar ya. Masuk hutan. Belum pernah masuk hutan ya. Ya, jadi nggak ada sama sekali, ya. Kita nggak punya harga diri. Masa Bung Karno punya harga diri, masa Pak Harto kita punya harga diri, masa presiden selanjutnya kita melempem. Harga diri itu harga mati.
Maksudnya tidak akan berubah, kita punya harga diri. Walaupun kita tidak makan, tapi kita punya harga diri. Nah sekarang kita menghadapi kekuatan ekonomi. Negara komunis, ekonomi kapitalis, uang banyak, tenaga kerja banyak yang nggak kerja sekarang, banyak yang nganggur di Cina akibat turunnya pertumbuhan ekonomi. Cina sekarang stagnan di seluruh dunia. Sekarang motornya adalah Cina, dulu motornya Amerika, sekarang motornya udah batuk-batuk. Cina udah batuk-batuk sekarang, tapi uangnya banyak, cadangan uangnya banyak. Mau diapakan ini? Sekarang di Ethiopia membangun kincir angin untuk pembangkit listrik, di Angola membangun tambang, membangun infrastruktur, untuk mana-mana seluruh dunia, uang banyak. Jenderal, kalau boleh saya mewakili teman-teman yang masa depannya tidak jelas ini, kira-kira nanti mereka takut malah bunuh diri. Tapi kira-kira saya senang sekali. Risikonya apa berkaitan dengan ideologi komunis itu terhadap bangsa ini? Karena sudah jelas kita tadi kan semua pulau sudah diambil kecuali Pulau Wonokromo. Kita tidak bisa. Kira-kira berkaitan apakah komunis masih bisa akan berkembang dengan kondisi seperti ini? Nah, pertanyaan yang dari apa? Saya Pak Sukowi saya. Sukowi apa? Cak Sukowi. Cak Sukowi. Kira-kira kita akan ke bagian apa dengan keadaan yang kita ini, dengan ideologinya kalau masuk kemari? Kalau ideologi individualis kan terbuka, budayanya terbuka. Sosiologis, secara sosiologis kita siapa lu siapa gua, yuk mau apa, yuk mau telanjang di depan umum seperti pakai pakaian bikini di pantai-pantai kan nggak dilarang. Ya toh? Di Bali, di mana di pantai tempat mereka daerah wisata pun mereka telanjang kan nggak ada masalah. Kaum nuduk, ya, kaum yang tidak berpakaian itu nggak ada masalah. Kemudian kita mau apa, siapa mau cium di tengah jalan? Dulu pernah nggak anak muda ciuman di tengah jalan? Enggak ya, sekarang banyak ya. Ya sudah terbuka, karena ekonominya ekonomi terbuka, ideologi terbuka. Tapi kalau ideologi komunis, ya tadi ideologi individualis, karena ideologi komuni. Sekarang sosialnya gimana? Yang tadinya kita terbuka, yang boleh sekarang ya boleh pacaran lah, ya toh, boleh ya ciuman di tengah jalan. Ini banyak sekarang di mal-mal itu udah biasa anak muda nyudut ya toh di mal. Kadang-kadang mereka di kuburan di belakang masjid juga anak-anak. Oh iya, tidur di belakang masjid ya, tapi ya mungkin zikir ya. Mungkin zikir. Jadi bisa bayangkan ideologi individualis, ekonomi kapitalis, kemudian politik itu politik liberalis, ya politik liberalis menjadi akibat ekonomi main uang semuanya. Kalau nggak ada modal nggak bisa kerja. Nah kira-kira kita sekarang kondisinya sudah kita memang ekonomi sedang turun bangkrut ya 4%, 4,2%, yang tadinya 7%, 6%, sekarang 4,2, 4,8%. Ekspor kurang, impor kurang banyak, rupiah jatuh. Jadi semuanya kita serba turun, lapangan udah mulai banyak pabrik yang tutup dan lari, modal keluar. Nah sekarang masuk modal, jadi dengan bangga diterima welcome, masuk monopoli, mulai dari Sabang yang mau orang itu mereka terima, sampai Papua. Bisa dibayangkan, apalagi nanti masuk di Pulau Jawa, yang dulu masa PP 10 masalahnya Bung Karno, kan nggak boleh sampai ke desa ya, nggak boleh punya tanah, nggak boleh. Tapi sekarang, wah udah bukan main, semua sampai gunung. Saya melihat ke modal-modal sampai tanah di Jakarta, daerah Sentul itu semua udah gunung dikuasai juga kaum kapitalis yang punya modal. Nah kira-kira kalau datang lagi dari luar modal, tenaga kerja mereka semua itu kemana mau kita nanti? Dan kemudian budayanya sentralisis tertutup. Boleh nggak lagi kita nih seperti ini? Kalau di Cina itu budaya kapitalis dan mulai banyak tadinya pakaian hitam semua, sekarang udah
modern, sudah modern tapi tetap sentralistis, tidak bebas, tidak boleh punya partai lain. Nah sekarang kita menghadapi kira-kira masa depan, mungkinkah kembali bangkit komunisme di Indonesia? Kata mereka, nggak mungkin dong, Rusia saja hancur, Kuba sudah takluk sama Amerika, kemudian seluruh Eropa udah hancur, Eropa Timur juga sudah hancur. Apa kita mau hancur kayak Rusia? Apa kita mau hancur kayak Yugoslavia? Negara Kesatuan Republik Indonesia apa masih ada? Itu masalahnya. Kalau nanti komunisme ideologi itu lagi akan masuk di Indonesia. Kalah tahun 48, kalah tahun 65, bangkit lagi. Karena Cina sudah berjaya, katanya komunis saja bisa hebat. Kalau dia terbuka ekonominya, kalau dia sentralistis, kehidupan kan nggak mungkin bisa kehidupan yang sifatnya terbuka. Pasti kayak Cina, tertutup. Nggak ada lagi bisa demo-demo dilindas dengan tank. Peristiwa Tiananmen tahun 79, lindas saya, tembak saja. Nggak peduli kalau ada jongkong, habis.